Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unindra membangun harapan masyarakat Indonesia untuk berprestasi dalam jenjang pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau terakreditasi Bank PT. Unindra mampu berkompetisi saat ini dan di masa depan. Unindra terus berupaya mencerdaskan generasi penerus bangsa agar mandiri, peduli, dan kreatif. Mari jadi bagian dari kami, Universitas Indraprasta PGRI. 誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を
誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を
Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban istilah Toynbee sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Misalnya, manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk yang tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Menurut Eli M. Setiadi 2006, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkaran. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengunggah kepedulian ke manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali ditentukan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 1972 sebagai rangkaian kegiatan lingkungan dari 2 tahun sebelumnya ketika seorang senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson, menyaksikan betapa kotor dan cemarnya bumi oleh ulah manusia. Selanjutnya, ia mengambil peranan bersama LSM untuk mencerahkan satu hari bagi usaha penyelamatan bumi dan kerusakan. Dari konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5 Juni tersebut ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Warga atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesempatan berperan serta itu dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang ketiga, menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang keempat, memberikan saran dan pendapat. Yang kelima, menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan. Hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan di negara. Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sebagai modal dasar atau set pembangunan. Penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tapi juga merupakan pelaku pembangunan. Mereka adalah subjek dan objek untuk pembangunan negara. Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh penduduk negara dan ditujukan untuk kebutuhan dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi aspek kualitas penduduk, mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Aspek kualitas penduduk yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan,
dan pertimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Demikian pula, semakin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Lingkungan hidup bisa berdampak positif dan negatif bagi kesejahteraan penduduk. Perubahan positif akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan, misalnya dengan pembangunan jalan-jalan raya yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir, pembuatan saluran air, taman kota, penghijauan, penanaman terus jalan, pembuatan bendungan, dan lain-lainnya adalah contoh-contoh kegiatan yang menjadikan lingkungan memberikan dampak positif bagi manusia. Perubahan yang positif dari lingkungan tersebut tentu saja dapat memberikan keuntungan yang sumber kesejahteraan bagi penduduk. Perubahan lingkungan sebagai akibat tindakan manusia tidak jarang memberikan dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya meniadakan daya dukung lingkungan itu sendiri, tetapi juga memberikan risiko bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup merupakan problematika besar yang dialami umat manusia sekarang ini. Bahkan, isu tentang lingkungan hidup merupakan satu dari 3 isu global dewasa ini, yaitu isu tentang HAM, demokrasi, dan lingkungan. Beberapa problema lingkungan hidup dewasa ini antara lain pencemaran atau polusi lingkungan yang mencangkup pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Masalah kehutanan seperti penggundulan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Erosi dan banjir, tanah, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi, saluran pernapasan, diare, dan tipes. Lingkungan sangat berkaitan dengan masalah kehidupan hidup atau survival manusia. Ketahanan hidup umat bergantung pada hubungan yang saling menopang dan lingkungan yang terdiri atas berbagai sistem yang menunjang kehidupan itu ataupun yang saling menyayanginya. Bagi manusia, problem lingkungan pada dasarnya timbul kalau terjadi ketidakseimbangan antar manusia dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungan. Pemanfaatan yang berlebih oleh manusia menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang sehingga keseimbangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan pada hakikatnya adalah menciptakan keseimbangan. Beberapa problema lingkungan hidup dewasa ini antara lain. Jangan lihat aku. Kamu ngeliatin aku. Bikin aku pengen liatin kamu. Saya bang. Jadi, kita mulai lagi.